yang saya hormati, yang sudah hadir di sini adalah terpilih, yang sudah hadir di sini mewakili seluruh bangsa. Saya lihat beberapa sudah terima kit itu. Di kit itu Bapak Ibu lihat pesannya sekalian pada Bapak Ibu yang berada di sini dan seluruh guru-guru itu di seluruh Indonesia. Kita menitipkan persiapan masa depan Republik ini. Anak kami dua tadi yang ada di sini, mereka akan hidup di masa depan 20-30 yang akan datang. Anak yang sekarang sedang kita pandang sebagai anak kecil, 20-30 tahun lagi mereka adalah anak-anak yang akan menjalankan Republik ini. Karena itu Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu semua melihat proses ini dengan penuh tanggung jawab sekaligus rasa terhormat. Tidak semua guru, tidak semua akademisi, tidak semua widyaswara, tidak semua mereka yang berkiprah di dunia pendidikan mendapatkan kesempatan untuk menjadi instruktur nasional. Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap yang kedua Bapak Ibu pegang ini sebagai tanggung jawab duta. Duta siapa? Duta negara. Bapak Ibu lah duta negara. Berhadapan dengan siapa? Dengan semua pihak yang terkait dengan kurikulum. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ingin nanti proses berjenjang itu Bapak Ibu nanti kerjakan di provinsi, yang provinsi kemudian kabupaten kota. Bapak Ibu bayangkan bagaimana nanti implementasi di lapangannya. Di sini sudah hadir juga para narasumber yang sudah sejak tadi pagi mereka beraktivitas bersama. Semuanya sama, Bapak Ibu sekalian. Semuanya adalah orang-orang yang di hulu dan harus mencerminkan karakter pembelajar. Saya ingin garis bawahi persoalan ini. Mengapa? Karena anak-anak kita di masa depan akan berhadapan dengan tantangan yang amat berbeda. Betul-betul amat berbeda. Bapak Ibu semua, 2 minggu lalu World Economic Forum meluncurkan report mengenai pendidikan masa depan. Pendidikan masa kini untuk masa depan. Dan menyebutnya ada 3 pilar. Yang satu adalah fondasi literasi, yang kedua adalah pilar kompetensi, yang ketiga adalah pilar karakter. Literasi fondasinya, baik literasi yang kita pahami maupun literasi numerik, literasi ICT, literasi cultural, literasi civic, literasi ada 6 jenis literasi. Kompetensi dimunculkan juga, critical thinking, communications, collaborations. Di karakter, disiplin, kerja keras, tuntas, ada karakternya. Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan karakter itu bukan ada di anak-anak kita, bukan kita ajarkan di anak-anak kita, tapi karakteristik seperti itu yang muncul selama 4 hari pelatihan di Sawangan ini. Jadi kemampuan itu, karenanya saya sampaikan, kenapa kita semua dalam posisi calon? Karena kita semua harus membuktikan bahwa saya bisa untuk menjalankan ini. Dan Bapak Ibu semua nanti akan bergerak atas nama negara. Bukan bergerak sebagai pribadi, tapi atas nama negara. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar mengisi sesi. Yang sesudah mengisi sesi lalu tuntas tanggung jawabnya, bukan. Bapak Ibu semua akan betul-betul menanamkan bibit yang akan tumbuh, bisa tumbuh dengan benar dan bisa keliru. Karena itu saya berharap sekali ada 3 kualitas instruktur nasional yang benar-benar harus ada pada Bapak Ibu semua. Pertama adalah memiliki pemahaman dan paradigma tentang kurikulum ini, betul-betul dipahami. Yang kedua, harus memiliki kemampuan fasilitasi. Bapak Ibu semua harus memiliki kemampuan fasilitasi. Dan yang ketiga, harus memiliki keterbukaan pikiran.
Jika saya menganggap diri saya sudah pakar dalam semua hal, maka saya akan menempatkan semua orang sebagai sekedar orang yang menjalankan pikiran saya. Tapi jika saya menempatkan diri sebagai orang yang belajar, maka siapapun yang berinteraksi adalah bahan pembelajaran untuk saya. Ini pilihan. Dan Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, saya harap berkenan mengambil pilihan yang kedua, yaitu menempatkan diri sebagai pembelajar. Pembelajar. Tempat ini adalah tempat untuk saling belajar. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami juga berharap bahwa Bapak Ibu semua, termasuk kita-kita yang berada di Kemdikbud, selalu memiliki kesadaran harus bahwa Kebaruan itu artinya kita terus-menerus mencoba untuk melakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru. Jadi saya berharap dalam proses pelatihan ini kita sadar persis pentingnya melihat ini sebagai satu proses pembelajaran dan mencari kebaruan. Bapak Ibu semua mendapatkan paket kit itu? Belum? Kalau belum, insya Allah nanti terima. Insya Allah semuanya terima. Bapak Ibu akan terima paket kit itu tidak. Ini bisa Bapak Ibu lengkapi dengan cari bahan sendiri. Ini adalah materi awal. Mari kita sebagai pembelajar mengembangkan terus, mengisi terus, dan ini wadahnya. Dan kemudian kita nanti buktikan sama-sama bahwa sejalan perjalanannya setelah kita mengajar, catatan kita bertambah. Ini adalah pembelajar yang dinamis. Bukan sebuah buku statis yang menjadi semacam kitab, kalau dibilang kitab suci bukan, tapi kitab yang tak bisa diubah. Bukan, ini justru dinamis. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti setiap kita memiliki pelajaran yang berbeda-beda. Ini namanya seragam tapi beragam. Bahannya sama, tapi silahkan dikembangkan terus. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sederhana nampaknya, tapi filosofinya kita semua pembelajar di tempat ini. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya berharap dalam Bapak Ibu menjalankan tugas ini, beri kami feedback. Tolong catat apa yang menurut Bapak Ibu baik dan apa yang menurut Bapak Ibu kurang. Kami membutuhkan feedback. Kami membutuhkan masukan. Dari mana? Dari Bapak Ibu semua. Baik proses yang berjalan 52 jam di sini maupun nanti setelah Bapak Ibu bertugas. Mulai dari proses di sini. Dan proses pembelajarannya pun insya Allah kita akan terapkan dengan cara yang berbeda. Di sini ada fasilitator yang akan membantu. Karena Bapak semua bayangkan bagaimana kita berharap ada active learning di sekolah jika proses pelatihannya passive learning. Bagaimana bisa terjadi kalau ini hanya paparan presentasi slide? Tak bisa. Karena itu mari kita jalani ini sebagai proses yang amat serius. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita menjalankan ini lebih dari sekedar karena ada PP-nya. Kita menyadari bahwa kurikulum itu penting, tapi juga kita menyadari bahwa guru itu amat penting. Tak bisa kurikulum hanya sekedar dokumennya jadi disebarkan lalu kita berharap ini berjalan, nggak bisa. Dan kita semua Bapak Ibu tahu persis, jauh lebih tahu daripada kami. Bapak Ibu yang berada di lapangan tahu persis bahwa itu tidak mungkin. Karenanya Bapak Ibu semua, saya melihat yang sangat mendasar untuk dikembangkan adalah bukan semata-mata kurikulumnya, tapi gurunya. Ini adalah wahana untuk melatih guru-gurunya. Wahananya adalah dengan pembelajaran kurikulum 2013, tapi ujungnya kita perlunya adalah guru-guru.
Dan kita perlu Bapak Ibu sekalian guru yang kalau dikatakan 4 level, bukan hanya mengajar, tapi mendidik, tapi menginspirasi, apalagi menggerakkan. Itu level kira-kira. Dan untuk mencapai ke sana tak bisa hanya sekedar membaca dokumen-dokumen lewat interaksi. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, kebetulan baru minggu lalu, persis hari Minggu, saya hadir di sebuah conference di Dubai. Saya bicara merespon pertanyaan dalam sebuah sesi, saya ikut tugas di situ. Pertanyaannya adalah begini: bisakah guru digantikan oleh teknologi? Sebagai guru kita bilang enggak. Sebagai dosen kita bilang Menurut saya pertanyaannya, dan saya sampaikan pada moderatornya, pertanyaan harus didorong lebih jauh. Guru seperti apa yang bisa digantikan teknologi? Guru seperti apa yang tak tergantikan oleh teknologi? Guru yang mekanistis, guru yang hanya membacakan, guru yang hanya mendiktekan, maka guru seperti itu tergantikan. Tapi guru yang menginspirasi, guru yang buat anak bergerak, guru itu tak pernah bisa tergantikan oleh teknologi yang ada. Jadi alat ini tidak mekanistis. Artinya tidak mekanistis. Bapak Ibu tidak cukup hanya sekedar baca alat ini. Bapak Ibu harus kembangkan, harus belajar. Guru yang seperti ini, teknologi secanggih apapun tak bisa menggantikan. Tak bisa menggantikan. Tetapi kalau guru hanya mencongak, mendikte, siswanya mencongak, tidak ada artinya. Guru seperti itu cukup copy paste. Technology will replace those teachers. Jadi pertanyaannya bukan bisa digantikan atau tak bisa digantikan. Pertanyaannya adalah guru seperti apa yang bisa digantikan. Dan insya Allah, Bapak Ibu sekalian, para instruktur nasional ini tidak akan bekerja mekanistis, tapi akan bekerja menginspirasi. Kalau Bapak Ibu hanya bekerja mekanistis, you are replaceable. Yes. Udah kita kirim PowerPoint-nya saja jadi. Selesai. Tapi jika Bapak Ibu berinteraksi, menjadi fasilitator, menginspirasi, memunculkan unthinkable questions, maka guru orang seperti tidak bisa terinspirasi. Nah, para instruktur nasional ini punya kewajiban selama beberapa hari ini saling belajar. Semua yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang berpengalaman. Bawa akumulasi pengalaman itu dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Tolong dibagikan. Dan open mind, kita belanja dari yang lain. Bapak Ibu semua, keuntungan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini adalah proses saling belanjanya. Belanja ide dan gagasan, tukar pikiran, itu priceless. Itu tidak bisa didapatkan di proses one way, lecture dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekali lagi saya ingin garis bawahi, saya semua berharap, kita semua berharap Bapak Ibu nanti semua menjadi instruktur nasional. Mengapa ada proses ini? Karena kita ingin memastikan yang menjadi instruktur benar-benar yang siap untuk menjadi instruktur. Ini bukan sekedar basa-basi jadi instruktur. Tapi itu artinya apa? Banyak Bapak Ibu semua do your best, lewati proses ini dengan keseriusan. Pasti Bapak Ibu sekalian jadi instruktur dan ada kebanggaan. Saya jadi instruktur bukan penunjukan, tapi saya jadi instruktur karena ada proses pembelajaran. Dan saya berharap semuanya 100% itu semua. Jadi tidak, dan ini artinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua, artinya kedisiplinan tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan kedisiplinan, baik kedisiplinan waktu maupun kedisiplinan untuk berinteraksi, kedisiplinan untuk total dalam proses. Karena kita menginginkan orang-orang yang total. Sebagaimana tadi Bapak Ibu sekalian,
waktu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita semua merasakan menyanyikannya dengan total. Lain sekali ketika kita menyanyikan dengan total. Saya tadi pagi ketika berbicara dengan teman-teman narasumber, saya sampaikan itu ada satu kalimat dalam lagu Indonesia Raya yang harus kita ingat-ingat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bapak Ibu semua sesekali lihat lagu kebangsaan Indonesia, lalu lihat lagu kebangsaan tetangga kita. Coba nanti malam di Google aja. Lalu Bapak Ibu perhatikan kata-katanya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian lagu kebangsaan yang seheroik lagu Indonesia Raya. Tidak ada. Bangsa lagu ini adalah bicara membangkitkan rakyatnya, bukan memuja rajanya. Bukan memuja yang di atas, bukan. Bangkit rakyatnya. Dan siapa yang membangkitkan? Para guru-guru yang mengabdi di sekolah-sekolah di penjuru ini. Jadi Bapak Ibu semua, ini tadi kita jangan melakukan ini sekedar melewati. Kita semua sering menyanyikan, kita semua sering menjalani Indonesia Raya, tapi belum semuanya mengalami Indonesia Raya. Mengalami itu artinya perhatikan dan ambil hikmahnya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin sampaikan selamat mengikuti pelatihan, selamat belajar, selamat saling belajar, selamat saling membagi ilmu, selamat saling menginspirasi, dan izinkan kita semua mengambil jalur terhormat untuk menjadi hulu dari perubahan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan instruktur nasional yang diselenggarakan untuk kurikulum 2020